Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, Mas, kira-kira kuotanya di tahun ini berapa manufaktur? Wow, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, teman-teman. Saya tidak bisa menjawab berapa kuotanya yang pasti ya, tapi saya sedikit menggambarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit menggambarkan buat teman-teman yang mau ujian ya, ini yang mau ujian dan yang sudah ujian menunggu SLC, sabar ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menunggu ujian ini bisa lulus di tahun ini yang mengikuti ujian, karena ya satu mungkin di sini nanti pesertanya juga tidak sebanyak tahun sebelumnya, karena mungkin dibatasi ya, bisa jadi ya, bisa jadi dibatasi, bisa jadi tidak. Kalau dibatasi, kalian akan sedikit kesulitan untuk daftar. Dan kuotanya tentunya akan menurun dibandingkan tahun 2024. Di sini sudah saya tuliskan gambaran dari tahun 2017 sampai 2023. Untuk 2024 belum saya tulis lagi. Sebenarnya sudah ada di buku ini ya. Ini buku catatan saya untuk teman-teman C2C. Ya, dari C2C, dari kuota, SLC, kelulusan, dan juga banyak sekali listening, dan juga teman-teman yang mendapat SLC di tahun-tahun sebelumnya dan juga SLC massal di tahun-tahun sebelumnya ada di buku ini, sudah saya catat, jadi saya bisa memindahnya di laptop saya. Oke, di tahun 2017 kita gambarkan aja di tahun 2017 ya. Kuotanya 7.000 ya, kuotanya 7.000, pesertanya 9.000. Di tahun pesertanya 30.000, pesertanya 30.000, kuotanya 7.000, dan alhasil lulus di 7.000, di 9.000 ya, 9.000 yang pertama dan terakhir 7.000. Dan di tahun 2018, kenapa saya menggambarkan 2 tahun ini? Karena di tahun ini yang rosternya meningkat dan kuotanya menurun. Nah, seperti itu, kuotanya menurun. Jadi di tahun 2017 ini hampir sama di tahun 2024. Kuotanya sama 7.000. Dan di 2018 pesertanya 16.000, kuotanya cuma 700, dan alhasil lulus di 1.300. Dan di tahun 2017 itu lulusnya 9.000, teman-teman. 9.000 yang lulus. Jadi ada penurunan kuota 10%. Turun menjadi 10%, teman-teman. Dari kuota 7.000 menjadi 700. Apakah di tahun 2025 ini nanti juga seperti itu? Ini masih wallahu alam, masih belum tahu. Yang tahu hanya HRD Korea diberikan berapa, HRD dan juga kementerian nanti akan diberikan berapa. Kita hanya menggambarkan saja. Mudah-mudahan kalau doa saya, meskipun turun bisa mencapai 3.500, jadi 50% turunnya, tidak 10% ini ya, tidak turun 90%. Kalau di tahun 2017 ke 2018 itu turunnya 90%, dari kuota 7.000 menjadi 700, tapi yang lulus 9.000, dan akhirnya yang lulus di 1.300 di tahun 2018. Ya, mudah-mudahan doa saya mudah-mudahan di angka 3.500-an, supaya nanti teman-teman yang mengikuti ini jauh lebih banyak lagi pesertanya. Karena saya yakin kalau kuotanya 700, pesertanya pasti sedikit dan KKM-nya pasti lumayan tinggi. Nah, terkait KKM berapa? Jangan tanya saya bukan dukun. Oke. Selanjutnya di kuota ini, teman-teman, yang menjadikan dampak kecil, kenapa ya, kenapa menjadi kecil ya, itu kuotanya itu nanti dampaknya dari roster ya, teman-teman. Saya lihat dari rosternya tinggi, dan mungkin Bapak Menteri juga tidak mau menambah roster lagi sebelum roster ini berkurang, dan mungkin akhirnya diberikan roster yang sedikit. Meskipun ada ujian, rosternya sedikit, tapi alhasil ini nanti KKM-nya juga akan tinggi. Ini juga akan menyulitkan teman-teman sendiri ya. Kalau kuotanya kecil dan KKM-nya jelas di angka 90 pasti. Kalau tahun ini prediksi saya di angka 90 lagi, 92,5 ke atas ya, itu prediksi saya.
Nah, mungkin itu saja terkait kuota. Tenang, jangan khawatir, kita belajar aja, tingkatkan belajarnya dan serius. Untuk belajarnya jangan main-main. Tahun ini adalah tahun yang sangat serius buat teman-teman G2G untuk mengikuti ujian. Kenapa saya bilang serius? Karena tahun ini sama di tahun 2018. Dan satu lagi, nilai tryout belum menentukan kalian lulus ya. Nilai tryout meskipun 90 mendapat 100 di tryout bukan berarti kalian nanti bisa lulus di ujian nanti, tapi itu menggambarkan kemampuan kamu sudah bagus dan untuk siap mengikuti ujian di tahun ini ya. Nilai 100 itu bagus, tinggal mental dan dibangun lagi untuk pemahamannya supaya nanti saat ujian benar kalian tidak grogi. Karena meskipun kalian di tryout mendapat 100, saat ujian kamu grogi dan mentalnya down, itu juga tidak bisa mengerjakan. Jadi harus lengkap, harus pinter, mentalnya juga, dan jangan grogi. Itu saran saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.